Terus kita plotkan. Kalau nggak nyaman dengan apa baris ke kanan ini kan ke kanan ya, kalian bisa ubah ini ke kolom ya, ke kolom pakai transpose aja ya. Coba kita transpose yang red A ya. Ini saya copy aja nih. Ini red A. Ke jamret. Oke, yang punya komputer bisa ikutin ya. Oh, kalian nggak ada datanya ya. Eh, saya kasih data dulu ya di grup. Nanti diedarkan ya. Tolong yang kelas B, oh, udah saya ajar sekalian. Kelas C, PAD, kelas D, kelas C ya. Oke, itu sudah saya kasih datanya. Silakan bisa ikutin. Jadi eh, kita mau ulang bagaimana melakukan regresi dengan regresi polinom tadi ya. Jadi saya ulangi lagi. Sambil dilihat dulu aja, nanti kalian coba sendiri nanti setelah ini. Diperhatikan dulu di komputer saya. Jadi yang red A ini saya mau bikin dalam kolom dulu ya. Jadi biar nggak ke kanan. Ini kita coba transpose aja ya. Transpose ya. Array-nya ini ya. Saya transpose yang ini. Nah, ini udah. Jadi saya pindahkan yang ke kanan tadi supaya jadi kolom. Lalu biayanya ini, karena ngelihat ke kanan itu ya itu selera aja sih. Kalau mau ke kanan boleh, kalau mau ke bawah juga boleh. Nah, yang ini kita transpose juga. Transpose kurung ini ya. Oke, enter. Nah, kita sudah punya ini nanti akan jadi X yang laju red A-nya ini. Kemudian ini kan laju produksi itu akan jadi itu laju produksi aja, laju produksi biar sama. Laju produksi dan yang biaya itu akan jadi sumbu Y-nya. Kita plotkan ya. Pertama gini dulu kita buat. Nah, ini kan kelihatannya mengacak ini ya, maka rentangnya kita buat lebih sempit dulu. Misalkan dari 35 lah ya. 35 sampai ke 55 misalkan. Oke. Nah, kira-kira segitu. Ya, udah kelihatan lebih rapi ya. Terus kita buat regresinya. Atau saya rapikan dulu ya. Sumbu X-nya. Sumbu X-nya itu apa? Oh, ini di bawah banget nih. Saya tarik ke atas ya. Saya cut, bawa ke atas. Ya, kadang gitu kalau kita bikinnya pakai kontrol tanda panah tadi, maka grafiknya akan munculnya di paling bawah sini. Nah, paling bawah sini. Bawa aja ke atas, di cut, di paste di atas ini. Dia nanti pindah. Kemudian kita nambahin sumbu X-nya itu laju produksi. Satuannya ton per jam. Kemudian sumbu Y-nya sekarang. Sumbu Y-nya kita namai dengan biaya produksi gitu ya. Satuannya adalah dolar per ton produk. Oke. Nah, ini kalau mau lebih kelihatan, ini kan agak lebar ya.
saya buat majornya tidak 5, tapi 2 misalkan. Nah, biar lebih rapat ya. Begitu. Kemudian baru kita klik kanan di sini. Terus add trend line ini ya. Di add trend line-nya. Nah, ini ada beberapa pilihan. Bisa pakai linear, logaritmik, dan segala macam. Sekarang kita pakai yang polinom saja ya. Polinom pangkat 3 ya. Nah, kita pakai yang pangkat 3 tadi. Kemudian kita display equation. Ini persamaannya. Ini judulnya saya hapus saja ya. Nah, ini persamaannya kayak gini. Ya. Nah, kalau mau melihat si ininya, apa namanya, R square-nya, nah, Anda bisa tampilkan. Ini R square-nya jelek nih. Nah, hanya 0,297. Begitu ya. Tetapi kalau kita bandingkan dengan yang lain, misalkan kita pakai yang linear. Nah, ini lebih jelek lagi, 0,1706. Lalu kita bandingkan dengan polinom yang pangkat 2. Ini 0,2874 ya. Jadi yang bagus yang pangkat 3. Ya semakin ke atas sebenarnya semakin bagus biasanya. Nah, semakin bagus. Tapi menurut saya jadinya aneh gitu. Karena kan di sini nanti kelihatan nggak sih kalian? Yang ini, yang pangkat 5 ini dia turun terus naik lagi ya di ujung sini. Kelihatan nggak? Jadi yang ini warnanya seharusnya ganti. Warna. Nah, kelihatan ya. Jadi yang pangkat 5 itu dia di sininya turun terus naik lagi gitu. Nah, secara logika ini nggak masuk gitu, nggak masuk di akal. Jadi artinya gini, model empiris yang kita terapkan juga harus kita lihat gitu. Secara logika itu masuk akal tidak gitu ya. Karena biaya produksi tentu saja ketika kita bayangkan saja ya keseharian, tentu mereka juga sudah paham orang-orang yang ada di plant ini. Kalau dia produksi massal gitu, jumlahnya lebih banyak itu biasanya lebih murah memang gitu, lebih murah biaya produksinya per satuan tonnya jadinya lebih murah gitu. Maka ini tiba-tiba kemudian naik lagi kan jadi aneh kayak gitu. Maka di sini perlu ada namanya sense of engineering-nya atau sense of business-nya kalau di sini. Ini masuk akal nggak ketika dia laju produksinya di ujung sini naik, malah biaya produksinya turun kayak gitu. Malah biaya produksinya naik juga gitu. Nah, maka pengetahuan-pengetahuan itu tetap harus dilibatkan gitu. Jadi model itu tidak bisa berdiri sendiri sebetulnya ya. Jadi harus didukung, harus disokong oleh pengetahuan lainnya supaya model yang kita hasilkan itu bisa bermanfaat gitu. Kalau enggak ya nanti kan menyesatkan juga model-model yang kita bisa buat model apapun gitu. Tapi model tersebut bermanfaat atau tidak begitu. Dia nanti bisa memberikan hasil yang memang dia akurat atau tidak ya. Itu kembali lagi ke yang menggunakan model itu begitu ya. Ini saya kembalikan lagi tadi gimana? Ini ya, klik kanan. Format trendline. Kita pakai yang ini ya. Nah, yang ini lebih masuk akal. Dia tinggi di awal, turun, kemudian udah selesai di sini, datar di sini ya. Oke. Nah, ini selanjutnya kita dari persamaan yang sudah dihasilkan ini, kita ambil ini, kita bisa cerita akhirnya nih ke orang-orang. Oh, data yang sebanyak ini kan datanya banyak ya. Kita bisa bungkus hanya dengan satu persamaan ini, minus 0,2546x pangkat 3 tambah 37,288x kuadrat minus 1820,9x tambah 29996. Kita bilang kita nyebutin satu-satu ya, 50 pada hari pertama, 50,49 bla bla bla, biaya 287. Hari kedua, kan repot ya. Nah, tapi kalau kita bawanya persamaan ini, itu akan lebih mudah. Dan dia bisa di reverse, bisa dikembalikan ke tabel ini begitu ya. Bahkan lebih jauh lagi,
dia bisa memprediksi pada data-data yang tidak dimiliki oleh data lapangan. Contoh, yang angka tadi yang sudah saya sampaikan lagi, saya ulangi lagi. Contoh di angka 40. Di angka 40, di angka laju produksi 40 ton per jam, itu tidak ada datanya di sini. Mana 40? Nggak ada 40 tuh. Adanya 47, nggak ada 40 di sini. Ya, nggak ada kan? Nah, maka kita bisa prediksi biayanya dengan memasukkan angka 40 sebagai X dari persamaan ini. Kita masukkan ya. Oke. Sekarang kita uji dulu untuk satu angka yang ini ya, yang 50, hasilnya sama nggak dengan yang data lapangan ini? Hasilnya mirip nggak maksudnya? Sama sih nggak. Cuman dia mirip nggak. Oke, kita ini laju produksi atau di sini aja deh. Ini di sampingnya ya. Ini biaya. Ini data lapangan yang ini. Data. Yang ini model. Sekarang saya punya model. Yang sama satuannya. Nah, model ini. Oke. Ini sama dengan minus 0,2546 dikali X. X-nya yang biaya ya, sorry. Salah dong kalau gitu. Yang ini ya, benar. X pangkat 3 ditambah 37,288 kali X-nya ini pangkat 2 minus 1820,9 dikali X tambah 29996. Oke. Dapat ya 344,9489. Memang tidak akan sama persis ya. Kan 50,49 itu di sini ya berarti. 50,49. Sini ya kira-kira. Nah, ini kan ada yang di atas banget, ada yang di bawah banget gitu ya. Nah, ini terkait dengan error data antara data lapangan. Tapi ya paling tidak ya kita bisa bikin prediksi lah ya kayak gitu, bikin prediksi. Nah, kalau misalkan untuk angka yang kita tidak tahu tadi seperti yang tadi saya sampaikan, ini saya geser dulu aja. Ini ke sini atau dari sini aja nggak apa-apa. Oh, ini berubah nantinya ya. Saya bikin lagi aja di table. Ini tarik ke sini. Ini saya tarik sini ya. Nah, gitu. Ini saya masukin angkanya 40 misalkan. Nah, di 40 ini kita bisa prediksi ya kisaran di 526,4. Jadi kalau laju produksinya gitu ya, 40, maka dapat 526,4 gitu.